anak-anak hebat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Dini di mata pelajaran IPA. Pada video ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Disimak baik-baik ya videonya. Tujuan pembelajaran pada bab ini yang pertama, siswa dapat membedakan antara makhluk hidup dengan benda tak hidup. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup dan tak hidup. Dan yang ketiga, siswa dapat memahami pengelompokan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. Sebelum belajar, yuk berdoa terlebih dahulu. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita terdiri atas benda-benda. Perhatikan air yang biasa diminum, udara yang bisa dihirup setiap saat, atau uang logam yang digunakan sebagai uang jajan kalian. Yang pertama kita akan mempelajari ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Perhatikan apa bedanya meja belajar dan tumbuhan yang ada di sekitar. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada anak laki-laki yang sedang berjalan dan gambar robot. Apa persamaan dan perbedaannya ya? Persamaannya adalah anak laki-laki yang sedang berjalan dan robot sama-sama dapat bergerak. Perbedaannya, robot tidak dapat tumbuh dan berkembang, tidak dapat bernafas, dan tidak dapat berkembang biak. Sedangkan anak laki-laki tersebut dapat tumbuh dan berkembang, dapat bernafas, dan dapat berkembang biak. Anak laki-laki memiliki 3 ciri tersebut. Selanjutnya kita akan mempelajari ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar kita terdiri dari biotik dan abiotik, di mana biotik adalah makhluk hidup, sedangkan abiotik benda tak hidup. Biotik terdiri dari hewan, manusia, dan tumbuhan. Sedangkan abiotik benda-benda yang tak hidup seperti batu, mobil, bola, meja, handphone, dan sebagainya. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, bernafas. Yang kedua, memerlukan makan dan minum. 3, bergerak. 4, tumbuh dan berkembang. 5, berkembang biak. 6, peka terhadap rangsang. 7, beradaptasi. Dan yang terakhir, mengeluarkan zat sisa. Yang pertama, bernafas. Bernafas atau respirasi merupakan proses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Oksigen digunakan untuk pembakaran zat makanan atau disebut oksidasi yang menghasilkan energi untuk melakukan berbagai aktivitas. Berikut ini adalah proses respirasi yang terjadi pada tubuh manusia. Ada C6H12O6, glukosa, dan 6O2 adalah oksigen, menjadi 6CO2 karbon dioksida, dan 6H2O adalah air, dan 30 ATP adalah energi. Selanjutnya, alat pernapasan pada makhluk hidup. Pertama, paru-paru, bisa ada di manusia, kucing, burung, dan lain-lain. Yang kedua, insang, ada di ikan. Yang ketiga, stomata, ada di tumbuhan. Keempat, kulit, biasanya cacing ya. Yang kelima, trachea, yaitu serangga. Dua, memerlukan makanan dan minuman. Makanan dan air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Makanan berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan mengganti sel tubuh yang rusak,
sementara air sebagai zat pelarut dalam tubuh. Yang ketiga, bergerak. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak bebas atau pindah tempat untuk bergerak. Manusia dan hewan memerlukan sarana bantu untuk bergerak. Sarana bantu itu disebut alat gerak. Alat gerak dapat berupa kaki untuk berlari, berjalan, kemudian ada sirip untuk berenang, atau sayap untuk terbang. Sedangkan pergerakan pada tumbuhan dilakukan oleh sebagian tubuhnya sehingga tidak terlihat adanya perpindahan tempat. Contoh, gerak tumbuhan adalah ujung batang bergerak ke arah datangnya cahaya. Akar bergerak ke bawah menembus tanah dan daun putri malu akan menguncup ketika disentuh. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan pertambahan ukuran tubuh yang tidak dapat kembali lagi ke ukuran semula. Pertumbuhan ukuran tersebut terjadi karena adanya penambahan jumlah dan pembesaran sel-sel penyusun tubuh. Sebagai contoh pada gambar berikut. Bayi yang kecil waktu baru lahir akan tumbuh remaja dan kemudian menjadi dewasa. Contoh selanjutnya pada gambar berikut, kupu-kupu bertelur, telur tersebut kemudian menetas menjadi ulat, lalu menjadi kepompong, kepompong berubah bentuk menjadi kupu-kupu muda, dan akhirnya berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. 5. Berkembang biak. Kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan disebut berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Sebagai contoh, ayam yang bertelur, kemudian telurnya menetas menjadi anak ayam. Sebagai contoh lagi, kamu lahir dari ayah dan ibu. Ayah dan ibumu masing-masing juga mempunyai orang tua yang kamu panggil kakek dan nenek. Yang keenam, peka terhadap rangsang. Bagaimanakah reaksi kamu jika tiba-tiba ada sorot lampu yang sangat terang masuk ke mata? Tentu saja, secara spontan kamu akan segera menutup kelopak mata. Dari contoh tersebut menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Kemampuan menanggapi rangsangan disebut iritabilitas. 7. Beradaptasi. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana anjing dan kucing tidur? Mereka menggulungkan badannya, bukan? Apakah hewan tersebut menggulungkan badannya pada hari panas? Ya tentu ya. Kemudian perhatikan bahwa unta menyimpan lemak sebagai cadangan makanan di punuknya. Kaktus memiliki daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan air di lingkungan yang panas. Dan teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan air di lingkungan yang berair. Semua contoh tersebut membuktikan bahwa makhluk hidup dapat menyesuaikan diri atau dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Yang kedelapan, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Setelah berolahraga, tubuhmu berkeringat. Demikian pula saat cuaca panas, tubuhmu berkeringat. Sebaliknya, saat cuaca dingin, kamu lebih sering buang air kecil, mengeluarkan urin. Keringat yang mengandung garam mineral dan urin merupakan contoh zat sisa yang dikeluarkan makhluk hidup. Ada pula karbon dioksida dan uap air yang dikeluarkan sebagai zat sisa dari proses respirasi. Pengeluaran zat sisa oleh makhluk hidup disebut ekskresi. Ekskresi sangat diperlukan karena zat sisa bersifat racun, sehingga jika tidak dikeluarkan akan mengganggu kinerja tubuh. Makhluk hidup
memiliki alat ekskresi yang berbeda-beda. Tumbuhan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui stomata dan lentisel. Manusia mengeluarkan urin melalui ginjal, karbon dioksida dan uap air melalui paru-paru, air dan garam mineral melalui kulit berupa keringat. Dari semua uraian tadi dapat disimpulkan bahwa makhluk hidup mempunyai persamaan sifat atau ciri. Cukup sekian video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat ya. Tetap semangat walaupun kalian harus belajar dari rumah dan jagalah kesehatan serta patuhi protokol kesehatan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam menjelaskan materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.